Oke teman-teman, jadi ini adalah video lanjutan. Kali ini kondisinya sudah bisa melakukan sebuah login ya bagi si employee untuk melakukan absensi. Di sini saya sudah punya 2 halaman ya, yang mana ini sebagai karyawan atau employee dan yang ini sebagai admin ya. Nah, di sini juga udah semuanya udah dari backend ya. Teman-teman bisa tambahin juga nanti untuk pengembangannya. Di sini juga udah bisa CRUD ya. Ini adalah data sementara yang tadi sudah digunakan, yaitu akunnya Budi Santoso sudah melakukan check-in pada jam 8.13. Lalu untuk kalender di sini juga udah ada ya. Terus karyawan juga udah ada di sini, departemen juga udah ada, kelola user juga udah ada secara dinamis. Tinggal yang tersisa itu adalah dari sisi laporan dan pengaturan. Nanti akan saya pikirkan apakah ini akan dilanjutkan untuk penyelesaian dari sisi laporan dan pengaturan atau challenge dari teman-teman untuk dikembangkan gitu ya teman-teman. Sekarang kita coba lakukan login ya, check-in gitu ya untuk dari sisi karyawan. Untuk itu kita coba delete dulu dari si Budi Santoso ini, kita hapus ya, dan kita refresh dari sisi karyawannya. Di sini akan otomatis check-in gitu ya. Nah, kalau misalkan kita check-in, dia berdasarkan statusnya itu harus jam 8 ya, jadi dia terlambat karena sekarang udah 8.18 gitu ya. Oke, dari sisi aktivitas kalender juga di sini ya, terlihat kalau misalkan dia terlambat ya kuning ya, di sini tanggal 10 sekarang. Terus dari sini juga ada riwayat ya, status dari itu mungkin secara sederhana seperti itu. Untuk kedepannya bisa di banyak pengembangannya ya, untuk misalkan integrasi dengan RFID atau Arduino gitu ya, untuk dengan microcontroller ataupun dengan face recognition dan lain sebagainya. Ini hanya simulasi sederhana saja untuk peningkatan skill. Terus kita coba refresh di sini dan udah masuk ya untuk si ini ya. Oke, selanjutnya kita akan review dari sisi codingan yang terbaru tuh. Tadi kita sudah menggunakan open code ya, dan sampai di sini sepertinya udah lumayan selesai juga ya untuk dari series case absensi Queen itu ya, karena udah cukup juga sih dari sisi backend, front end, terus slicing juga udah lumayan gitu ya. Nanti akan saya pikirkan apakah ini dilanjutkan atau tidak untuk pembahasan materi yang lainnya. Itu misalkan kita review lagi dari sisi sidebarnya ya. Bisa saja teman-teman nanti bikin tabel baru untuk memisahkan menggunakan permission ya, karena ini belum ada permission yang secara dinamis. Saat ini baru menggunakan users dari table roles dari table column roles dari table users gitu ya. Sementara yang biasa saya pakai itu menggunakan spati ya. Itu terus jadi untuk kalau kita lihat di mockup design gitu ya, untuk ini kurang lebih seperti ini ya, sudah hampir memenuhi lah ya untuk sesuai ekspektasi kita. Nanti tinggal dari sisi laporan saja di sini, dan di pengaturan tinggal melakukan get data. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau source code ini, aku ada persyaratan ya untuk bisa downloadnya. Mungkin teman-teman bisa bantu saya untuk sharing playlist ini ke beberapa grup sosial media kalian ya. Nanti akan saya tambahkan kalau misalkan teman-teman udah memberikan buktinya ke saya gitu melalui
entah itu nanti akan saya coba pakai DM IG atau join Discord ya, karena saya udah ada beberapa tim juga, peserta juga di Discord gitu ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman untuk case absensiku ini. Kita nantikan video selanjutnya akan banyak pembahasan lagi, bukan hanya dari series PHP, Laravel, dan Vue, tetapi akan ada lebih banyak lagi ya. Yang pastinya pemanfaatan AI di kondisi yang saat ini zaman sekarang gitu ya, di tengah-tengah gempuran AI. Tapi ternyata memang karena teman-teman juga masih banyak yang kebingungan juga ya. Intinya kita cuma sharing aja. Oke, itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih.